Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Tema kita untuk Bibi hari ini tentang perumpamaan tentang penabur. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Kita dapat membaca firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Diceritakan di sini bahwa benih yang ditaburkan jatuh ke 4 jenis tanah. Jadi di sini diceritakan benih yang ditaburkan itu jatuh ke 4 jenis tanah. Jenis tanah yang pertama jatuh di pinggir jalan. Jenis tanah kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jenis tanah ketiga jatuh di tengah semak duri. Dan jenis tanah yang keempat jatuh di tanah yang baik. Dan masing-masing benih itu bertumbuh berbeda-berbeda tergantung dengan jenis tanahnya. Benih pertama di pinggir jalan yang diinjak oleh orang dan dimakan habis oleh burung-burung. Benih yang kedua di tanah yang berbatu-batu, tumbuh dengan cepat, tetapi segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapatkan air. Benih yang ketiga di tengah semak duri terhimpit sehingga mati dan tidak berbuah. Benih yang keempat di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus yang menjelaskan tentang perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Penabur yang menaburkan benih adalah orang yang menaburkan firman Tuhan. Benih yang jatuh ke tanah itu adalah firman yang masuk ke dalam hati kita. Dari beberapa firman Tuhan, apa yang dapat kita pelajari? Setiap jenis tanah melambangkan jenis hati orang yang berbeda-beda. Yang pertama, di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang diperintahkan, lalu datanglah si iblis yang merampas firman tersebut dari hatinya. Yang kedua, di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman dan menerima firman itu, namun orang itu tidak tahan terhadap pencobaan. Dan apabila ada penindasan datang oleh karena firman itu, maka orang itu akhirnya murtad. Yang ketiga, di tengah semak duri itu melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tetapi terbuai oleh hal yang bersifat duniawi. Yang keempat, di tanah yang baik itu melambangkan hati orang yang mendengarkan firman dan juga mengerti firman tersebut dan menyimpannya ke dalam hati. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Orang yang mendengarkan firman lalu kekhawatiran menghimpit
firman itu sehingga tidak berbuah. Yang kedua, orang yang mendengarkan firman dan mengerti, karena ia akan berbuah. Saudaraku yang Tuhan kasih, dari firman Tuhan kita dapat mengerti bagaimana orang yang menerima firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ada yang keras hati dan ada pula orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tetapi tidak mau menjalankan di dalam kehidupannya, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Dengan demikian, firman Tuhan itu hanya bertumbuh dan berbuah di tanah yang baik. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Firman Tuhan akan bertumbuh di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan menghasilkan buah yang baik dari orang-orang yang mendengarkan dan mengerti serta menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang Tuhan kasihi, biarlah setiap kita itu memiliki hati yang mau membaca firman Tuhan setiap hari. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Amin.